Saat ini KPK sedang melakukan pengembangan kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pengumpulan bukti-bukti masih terus dilakukan dengan memanggil beberapa orang sebagai saksi maupun pengumpulan alat bukti lainnya. Ya itu. Tidak bawa dokumen kan? Tidak bawa dokumen apa? Tidak. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ya ada berapa 22. Yang pekerjaan ruas jalan kita ini hasil temuan yang ditemukan kelebihan bayar sekitar 900-an lebih itu sudah dilunasi oleh CV yang mengerjakan. Kami pastikan pada saatnya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, kami akan umumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk tentu pasal yang diterapkan kepada para tersangka dimaksud. Namun demikian, setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan ini sebagai satu bentuk transparansi KPK tentu tetap kami sampaikan kepada masyarakat. Saya enggak bisa, itu nanti biar nanti berapa jam tadi Pak? Nanti penyidik aja ya. Berapa jam Pak? Ya paling enggak cuma 3 jam lah. Ruangan mana Pak? Ruangan mana? Ruangan aspirasi biar aja. Sudah. Itu urusannya adalah penyidik. Ini salah satu titik pekerjaan ruas jalan Jeliti Pisan ini tadi, CV yang mengerjakan itu mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai temuan BPKRI. Jadi temuannya awal itu sekitar 911 juta. Pada waktu proses sebelum kita lakukan penyidikan yang bersangkutan ini sudah mengembalikan 195 juta. Joko Widodo diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek bersama mantan Bupati Tulungagung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan lakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo terkait terlibatnya dalam dugaan kasus korupsi proyek di Tulungagung. Kasus korupsi yang melibatkan Joko Widodo ini juga melibatkan mantan Bupati Tulungagung periode 2012-2019. Selain Joko Widodo, menurut keterangan KPK mengatakan sedang mengusut lebih jauh kasus korupsi di Tulungagung yang melibatkan beberapa mantan pegawai negeri ini. Seperti yang dilansir Galamedia dari berbagai sumber dan berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan KPK. Joko Widodo yang dimaksud merupakan seorang wirausaha atau staf di PT Kediri Putra Group. PLT jurubicara KPKM Ali Fikri menerangkan status Joko Widodo saat ini masih tersangka dan akan segera diperiksa di Polres Kediri. Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Kediri Kota, Jalan KDP Slamet nomor 2, Kediri atas nama Joko Widodo. Wirausaha, kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta Rabu 26 Januari 2022 kemarin. Kasus yang saat ini sedang ditangani KPK yaitu terkait dengan pembahasan pengesahan sampai APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 2015-2018. Dalam membereskan kasusnya, KPK berjanji akan selalu mengupdate perkembangannya ke publik. Joko Widodo diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek bersama mantan Bupati Tulungagung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan lakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo terkait terlibatnya dalam dugaan kasus korupsi proyek di Tulungagung. Kasus korupsi yang melibatkan Joko Widodo ini juga melibatkan mantan Bupati Tulungagung periode 2012-2019. Selain Joko Widodo, menurut keterangan KPK mengatakan sedang mengusut lebih jauh kasus korupsi di Tulungagung yang melibatkan beberapa mantan pegawai negeri ini. Seperti yang dilansir Galamedia dari berbagai sumber dan berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan KPK. Joko Widodo yang dimaksud merupakan seorang wirausaha atau staf di PT Kediri Putra Group. PLT jurubicara KPKM Ali Fikri menerangkan status Joko Widodo saat ini masih tersangka dan akan segera diperiksa di Polres Kediri. Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Kediri Kota, Jalan KDP Slamet nomor 2, Kediri atas nama Joko Widodo. Wirausaha, kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta Rabu 26 Januari 2022 kemarin. Kasus yang saat ini sedang ditangani KPK yaitu terkait dengan pembahasan pengesahan sampai APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 2015-2018. Dalam membereskan kasusnya, KPK berjanji akan selalu mengupdate perkembangannya ke publik.
Akhirnya Prabowo Subianto respon soal kasus Edi Mulyadi. Tegas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi sikap Edi Mulyadi yang diduga melakukan penghinaan terhadap dirinya. Sebelumnya dugaan itu muncul setelah Edi Mulyadi menggambarkan Prabowo sebagai macan yang mengeong. Prabowo mengaku sudah ada pihak yang menangani perkara dugaan penghinaan itu. Prabowo menyampaikan hal itu usai menghadiri upacara peringatan ke-76 Hari Bakti Taruda di Makam Pahlawan Taruda, Tangerang, Rabu 6 Januari. Sudah ada yang mengurusi kasus Edi Mulyadi, tegas Prabowo. Namun Prabowo tidak menjelaskan secara detail terkait dugaan penghinaan kepada dirinya itu. Prabowo juga tak menyebut siapa pihak yang tengah menangani perkara tersebut. Usai menjawab singkat, Prabowo langsung masuki mobil dinas dan langsung meninggalkan lokasi. Seperti diketahui, Edi Mulyadi menyebut Prabowo seperti macan yang mengeong. Hal itu Edi sampaikan lantaran Prabowo tak buka suara soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Masa Menteri Pertahanan kayak begini saja nggak ngerti sih, Jenderal Bintang 3 macan yang jadi kayak mengeong. Begitulah tandasnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait kritik yang diberikan Edi Mulyadi kepada dirinya. Beberapa waktu lalu, Edi Mulyadi mencak kepada Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dalam pernyataannya yang kemudian berbuntut panjang itu, Edi mengatakan Prabowo hanya diam saja terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Edi menyebut bahwa proyek IKN itu mengancam kedaulatan negara. Dalam pernyataannya, Edi Mulyadi sempat menyebut Prabowo Subianto macan yang jadi kayak mengeong. Menyikapi pernyataan dari Edi Mulyadi itu, mantan Danjen Kopassus itu menjawab singkat. Menurut Prabowo terkait ucapan Edi itu sudah ada pihak yang mengurusnya. Sudah ada yang mengurusi kasus Edi Mulyadi, ujar Prabowo Subianto. Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com. Sebelumnya, DPD Partai Gerindra Sulut resmi melaporkan Edi Mulyadi atas tuduhan dugaan hinaan kepada Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo Subianto, ketua umum kita, ikonnya Partai Gerindra. Kebanggaan kader Partai Gerindra, jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang, ujar Ketua DPD Gerindra Sulut Koni Lolita Rumondor.